saya hormati Bapak Fathahillah, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah pembelajaran PKN SD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Destiana Safira dengan ujung NIM 010 kelas 4A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis terkait studi kasus evaluasi pembelajaran PKN SD. Studi kasusnya yaitu evaluasi pembelajaran di sekolah dasar melakukan perubahan dalam metode evaluasi belajar siswa sebelumnya. Mereka hanya menggunakan ujian tertulis sebagai alat ukur keberhasilan siswa. Namun, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa, sekolah mulai menerapkan evaluasi yang lebih variatif, seperti proyek presentasi dan diskusi kelompok setelah 1 semester. Hasil akademik siswa menunjukkan peningkatan, namun beberapa guru masih merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode penilaian yang baru. Baik, selanjutnya yaitu ada 5 pertanyaan studi kasus, yaitu yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode evaluasi yang lebih variatif dibandingkan dengan hanya menggunakan ujian tertulis. Jadi, jawaban menurut yang saya ketahui yaitu kelebihan dan kekurangan metode evaluasi. Metode evaluasi yang beragam dapat mengukur berbagai aspek pembelajaran siswa, meningkatkan motivasi, dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Hal ini memungkinkan guru melihat kemampuan siswa dari berbagai sudut, seperti keterampilan praktis, kreatif, dan kerjasama tim. Namun, metode ini juga membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, serta berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penilaian, terutama jika tidak disertai dengan rubrik atau kriteria penilaian yang jelas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas metode evaluasi yang telah diterapkan di sekolah ini? Jadi, menurut yang saya ketahui, efektivitas metode evaluasi dapat diukur melalui analisis data hasil belajar, survei dan wawancara observasi kelas, studi kasus, perbandingan dengan kelompok kontrol, analisis kualitatif, dan diskusi kelompok terarah atau FGD. Metode-metode ini membantu mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana evaluasi yang diterapkan berdampak pada peningkatan pembelajaran. Misalnya nih, analisis data hasil belajar dapat menunjukkan tren meningkatkan atau penurunan prestasi siswa, sementara FGD dan wawancara memberikan wawasan mendalam tentang persepsi guru dan siswa terhadap metode evaluasi yang digunakan. Pertanyaan ketiga, apa tantangan yang mungkin dihadapi oleh siswa dan guru dalam menerapkan evaluasi berbasis proyek dan diskusi? Siswa menghadapi tantangan dalam manajemen waktu, keterampilan kolaborasi, kecemasan berbicara di depan umum, kedalaman pemahaman, dan penilaian subjektif. Guru mungkin menghadapi tantangan dalam perancangan rubrik penilaian, manajemen kelas, waktu penilaian, pelatihan, dan persiapan, memastikan originalitas dan menyamakan persepsi penilaian. Evaluasi berbasis proyek dan diskusi menurut siswa untuk aktif dan terlibat secara mendalam, yang bisa menjadi beban jika mereka belum terbiasa bekerja dalam tim atau menyampaikan pendapat secara terbuka. Sementara itu, guru dituntut memiliki keterampilan dalam merancang instrumen penilaian yang adil dan objektif, serta mengelola dinamika kelas yang lebih kompleks dibandingkan dengan metode evaluasi tradisional. Pertanyaan keempat, bagaimana peran evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa? Jawabannya, evaluasi memberikan umpan balik, mengarahkan pembelajaran, meningkatkan akuntabilitas, mengidentifikasi kebutuhan belajar, meningkatkan motivasi, menilai efektivitas kurikulum, dan mendorong refleksi. Dengan adanya evaluasi, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Sementara siswa dapat mengetahui sejauh mana pemahamannya dan area mana yang perlu ditingkatkan. Evaluasi juga membantu menciptakan proses belajar yang lebih terarah dan bermakna. Pertanyaan yang terakhir,
Jika Anda adalah seorang pendidik, strategi apa yang akan Anda terapkan untuk memastikan evaluasi belajar berjalan optimal tanpa membebani siswa? Jawabannya, strategi yang dapat saya terapkan antara lain diversifikasi metode evaluasi secara cermat, transparansi dan rubrik yang jelas, evaluasi format yang berkesinambungan, penjadwalan yang terencana, integrasi evaluasi dengan pembelajaran, pemberian pilihan jika memungkinkan, fokus pada proses dan produk, menggunakan teknologi secara bijak, umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu, serta refleksi diri. Strategi-strategi ini bertujuan menciptakan evaluasi yang adil, tidak membebani dan tetap mendorong siswa untuk berkembang. Dengan memberikan pilihan dan menyesuaikan evaluasi dengan proses belajar, siswa akan merasa lebih termotivasi dan tidak tertekan secara berlebihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.